Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari yang dituakan ya, tapi bukan ketua tapi yang dituakan di Kulon Progo Exopet dan saya salah satu pendiri komunitas di Kulon Progo, reptil di Kulon Progo terutama. Dan kami juga berjalan di rescue juga. Jadi kalau seumpamanya nanti di rumah panjenengan sedaya itu ada ular atau hewan lain yang kira-kira mengganggu masyarakat itu bisa menghubungi kami. Dan untuk di Triharja itu ada rekan kami, ada tim kami itu ada Mas Hafiz. Itu salah satu tim kami yang sudah kami percaya untuk di dunia rescue. Dan di sini kami diundang untuk sosialisasi peran penting ular dalam pertanian. Di sini ada yang udah tahu dari Bapak atau Ibu di sini kok ular ada peran pentingnya untuk di pertanian itu untuk di hal apa? Ya, untuk mengurangi perkembangan tikus atau untuk mengurangi perkembangbiakan burung-burung yang memakan tanaman di sawah. Dan untuk selain ular itu ada beberapa hewan juga yang ikut berperan penting di pertanian. Sebenarnya untuk menanggulangi perkembangbiakan hama. Selain ular itu ada biawak, ada garangan, ada burung hantu, itu sangat berperan penting di dunia pertanian. Dan itu sangat berkaitan. Jadi kalau semuanya salah satu itu tadi ada yang berkurang atau ada yang sampai hilang di persawahan itu pasti ada yang membludak untuk di perkembangbiakannya. Semuanya kalau biawak itu enggak ada, di alam kita ini, di sekitar kita ini udah enggak ada biawak, pasti nanti di situ banyak ular yang berkembang biak. Dan kalau di sekitar kita udah enggak ada garangan, itu juga nanti ada biawak dan ada ular yang semakin banyak juga. Dan untuk burung hantu itu juga dia memakan ular-ular kecil dan memakan tikus juga. Jadi beberapa hewan yang saya sebutkan itu berperan penting untuk di pertanian. Jadi kalau sampainya kok dilalah di rumah ketemu ular dibunuh, itu nanti yang berkembang biak pesat apanya? Tikus. Itu sudah pasti. Dan kalau semuanya biawak ketemu di kebun diburu, ditembak, dibunuh, nanti yang paling banyak berkembang biak apa? Ular. Dan nanti kalau semuanya tikus itu habis, di sawah itu enggak ada tikus, itu nanti juga ada efeknya juga. Jadi memang sudah ada keterkaitan untuk diperkembangbiakan. Dan kalau semuanya salah satu hewan di bumi ini ada yang hilang, itu nanti kurang bagus untuk diperkembangbiakan atau untuk di dunia pertanian. Tikus juga berguna untuk misalnya dia membuat sarang, itu kan dia juga ikut menggemburkan tanah. Tapi kalau sampai kalau sampai over itu juga menjadi hama. Kayak ular kalau sampai over populasi itu juga jadi hama. Dan biawak kalau udah over populasi juga jadi hama, sampai masuk ke rumah, ke pemukiman makan ayam. Itu karena di alam itu sudah tidak menyediakan makanannya yang sesuai. Seumpamanya kalau ketemu ular di sawah kita bunuh. Ketemu tikus, ketemu katak, itu pasti kita habisin. Kalau untuk tikus itu memang perkembangbiakannya sangat cepat.
dalam 1 bulan itu dia bisa beranak 2-3 kali beranak untuk tikus. Jadi kalau seumpamanya tikus itu kita bunuh itu tidak bakalan habis. Tapi kalau untuk hewan lain, seumpamanya kayak ular, kayak biawak, kayak garangan, itu kalau kita bunuh, itu pasti lambat laun pasti akan hilang, habis. Soalnya untuk ular sendiri, itu perkembangbiakannya itu dalam 1 tahun itu cuma 1 kali berkembang biak, 1 kali bertelur. Dan dalam 1 kali bertelur itu kalau untuk ular yang besar kayak ular sanca atau ular sowo kembang, itu dalam ukuran 3 meter itu bisa bertelur minimal 25 butir. Kalau untuk di alam itu bisa menetas 90%. Dan untuk ular kobra itu bertelur rata-rata sekitar 20 sampai 21 butir. Dan untuk menetasnya itu sama. Jadi dalam 1 tahun kalau semuanya 1 orang membunuh 1 ekor, itu untuk dalam 1 bulan 1 orang membunuh 1 ekor berarti dalam 1 tahun bisa habis. Dan kalau semuanya bisa di ular itu bisa habis, itu nanti yang tikusnya yang semakin merajalela dan di pertanian pasti kacau. Yang sudah menjalankan untuk pelepasan ular liar di persawahan itu untuk di DIY itu sampai saat ini baru 1 daerah, 1 kabupaten itu baru di Sleman. Itu pun belum seluruhnya melepaskan ular liar di sawah. Yang dulu pernah gagal panen gara-gara tikus, itu dia sudah melepaskan burung hantu dan ular yang bersahabat dengan petani, itu di sawah dan sampai saat ini alhamdulillah di tempat mereka sudah seimbang untuk ekosistemnya. Dan untuk di pertaniannya juga sudah semakin bagus. Dan untuk ular-ular yang bersahabat dengan petani itu ada beberapa jenis. Itu ular yang dari ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa. Itu ada yang berfungsi sekali untuk ekosistem. Dan sebagai contohnya, ini dari pengenalan ciri-ciri ular dan fungsi bagi petani. Mas. Ular koros atau ular kayu. Ular koros atau ular kayu ini dia tidak berbisa ya, dan dia sangat membantu bagi petani. Kenapa sangat membantu bagi petani untuk ular koros sendiri? Ini dia untuk memakan tikus yang seukuran badannya, bahkan bisa lebih besar dari ukuran badannya. Ini dalam 1 hari dia bisa memakan 3-4 ekor tikus. Dan dia tidak berbisa. Dia kalau melihat manusia itu dia pasti lari kenceng banget. Dia takut. Untuk ular koros atau ular kayu ini, dia memakan tikus, memakan katak, dan memakan burung-burung kecil. Jadi kalau semuanya kita melihat ular kayu, kalau semuanya di sini masih ada yang bingung ya ular kayu itu seperti apa ini? Di sini saya membawa ularnya sendiri. Ciri-ciri ularnya itu dia polos coklat, di bawahnya itu kuning. Kalau malam dia tidurnya di atas pohon. Dan kalau siang dia di bawah mencari makan. Dengan mata yang bulat, dia bisa melihat dengan jelas. Ya seperti ini ya ciri-cirinya ya. Ini mau ganti kulit jadi dia agak hitam. Ini ular yang tidak berbahaya. Jadi kalau samanya kita ketemu di kebun,
kalau kita ketemu di kebun atau di sawah itu lebih baik kita biarkan saja. Kecuali kalau yang punya burung mungkin salah satu ular yang bisa memakan burung. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin ini di daerah di tempat lain mungkin beda-beda namanya ya, tapi kalau biasanya kalau yang ular yang satu ini disebut ular jali atau dumung macan, ini hampir mirip kayak ular koros atau ular kayu tadi ya. Tapi di badannya itu ada motifnya, ada coraknya hitam, itu dari biasanya yang kelihatan banget itu dari setengah badan ke ekor. Ini juga ularnya penakut juga. Kalau untuk ular dumung macan atau ular jali ini dia lebih rakus dari ular kayu. Dalam 1 minggunya dia bisa memakan lebih dari 10 ekor tikus. Ular dumung macan atau ular jali ini ular yang tidak mengenal kenyang. Tidak seperti ular lain. Kalau sebenarnya ular sowo kembang itu dia sebenarnya makan ayam 1 ekor, itu dia bisa tidak makan lagi sampai 2 minggu. Untuk reproduksi makanannya, itu kalau ular jali ini dia sangat cepat. Tidak mencapai 3 hari dia sudah bisa mencerna makanannya dengan sempurna. Jadi ular jali atau ular dumung macan ini sangat efektif untuk di pertanian. Dia takut dengan manusia, tidak berbisa, tapi makannya dia sangat rakus. Untuk makanannya dia sama kayak yang ular koros sama ular jali tadi. Jadi untuk ular yang 2 tadi kira-kira berguna enggak untuk di pertanian? Jadi kalau semuanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini melihat ular yang 2 ini, lebih baik dibiarkan atau dibunuh? Dibiarkan saja. Dan untuk yang selanjutnya, nah ini ularnya gualak. Ular lanang sapi. Kenapa kok namanya lanang sapi saya juga enggak tahu, ini soalnya udah dari sananya namanya ular lanang sapi. Dan di sini saya juga membawa ularnya juga. Saya cuma bawa dikit ya ularnya ya. Soalnya tadi dari rumah saya cuma berdua sama istri dan enggak ada yang bantu bawa ularnya. Sebenarnya ada banyak ular di rumah, cuman untuk bawanya enggak bisa. Biasanya dibantu sama Mas Hafiz, tapi ini tadi Mas Hafiz tahu-tahu udah kesini ya udah. Ular lanang sapi ini kalau untuk kami ini ular yang sangat disenengi, soalnya ularnya galak banget. Ularnya cantik ya, ular warnanya. Seperti ini ularnya. Ini dia untuk makanannya dia hampir sama kayak yang 2 tadi, dia juga memakan tikus. Tapi untuk ular lanang sapi ini dia tidak memakan tikus yang ukurannya lebih besar. Dia yang ukurannya sama, jadi cuman tikus-tikus rumahan atau anakan tikus. Jadi ini mengurangi perkembangbiakan tikus dan burung-burung pipit. Dan ada lagi itu yang masih 1 kembarannya ini juga, tapi ularnya yang setengah badannya, dari setengah badan ke ekor warnanya hitam, itu namanya ular sowo kopi. Tapi kami belum punya ularnya. Itu sering ketemu juga untuk di alam, di sekitar kita itu banyak. Ularnya hampir seperti ini, tapi kalau ini kan kuning semua sampai ke ekor. Nah ya kalau yang ular sowo kopi itu dari setengah badan ke ekor itu warnanya hitam. Sekilas seperti kobra, kalau yang setengah badannya ke ekor. Itu sama-sama tidak berbahaya juga. Untuk segi makanannya, untuk ular sowo kopi, lanang sapi, terus yang 2 tadi itu sama.
Untuk 4 jenis ular yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan ke jenis ular yang selanjutnya. Mungkin belum, Mas. Bisa dilanjut dulu. Okay. Lanjut dulu. Ini yang sering, salah satu ular ini sering kita temui di rumah atau di korden biasanya. Iya, ularnya cuman kecil. Paling besar dia cuman sebesar telunjuk, jari telunjuk. Mungkin untuk di pertanian, mungkin untuk ular ini kurang berperan ya, tapi untuk di kehidupan kita mungkin ini sangat berguna. Ular Lycodon capucinus, ini biasanya kalau nama aslinya ini ular cicak. Kalau yang sering kita sebut ular cicak. Ini dia ular yang khusus pemakan cicak. Sama kayak namanya ya. Dia khusus pemakan cicak. Dia tidak memakan selain cicak. Ini sering kita temui di rumah, di tembok. Dia nempel di tembok. Tembok yang masih kasar itu dia biasanya nempel. Dia bisa manjat tembok yang masih kasar. Dengan ciri-ciri yang sangat jelas di bagian belakang kepala itu ada putihnya. Dan badannya itu ada corak-coraknya kuning. Tapi dari sini kita jangan sampai salah lihat, nanti kadang ini soalnya hampir mirip kayak ular pudak Bromo. Ular pudak Bromo nanti ada lagi gambarnya. Dan untuk ular cicak sendiri, ular cicak yang ini dia tidak memiliki bisa. Sama sekali tidak memiliki bisa. Tapi dia kalau kesenggol, kita ganggu dia agresif. Pasti gigit. Tapi tidak berbahaya, tidak bakalan bikin kita demam atau bengkak. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini hampir sama kayak yang ular cicak tadi ya. Ini masih sama ular cicak. Tapi kok warnanya kayak ular weling. Ini yang sering dari kami sendiri ini masih, kalau melihat ular yang satu ini kita masih sangat lama untuk mendeteksi ini ular apa. Ular weling atau bukan. Dan untuk ular cicak sendiri, dia memiliki ciri khusus untuk di warna putih belakang kepala, itu warna putihnya itu melebar ke depan. Dan tidak memiliki sisik tunggal, sisik yang besar di bagian punggung. Ini kalau yang ular yang warnanya hitam putih seperti ini, tapi dia tidak memiliki sisik besar di bagian punggungnya, itu berarti ular cicak. Soalnya kalau ular weling itu pasti ada sisik besar di bagian punggungnya, memanjang dari belakang kepala sampai ujung ekor. Ini juga makanannya sama, masih cicak juga. Next. Yang di sawah pasti pernah ketemu ular yang satu ini. Ular kepala 2. Masih banyak yang bilang ini ular cabe. Tapi sebenarnya ini bukan ular cabe. Ini ular pipa. Untuk ular pipa sendiri dia tidak berbisa sama sekali. Ular pipa ini hampir mirip ya kayak ular cabe ya, tapi kalau ular cabe nanti ada gambarnya. Dan untuk ular pipa ciri-ciri yang sangat jelas itu warna oranye atau warna kuningnya itu melingkar di badan. Ular pipa ini kalau di persawahan dia memakan anakan ular sendiri, anakan ular. Dia pemakan ular yang lebih kecil. Dia memakan cacing, dia memakan belut.
Tapi yang sering saya temuin untuk ular pipa sendiri, dia memakan belut dan memakan anakan ular. Ini untuk ular pipa. Dia besar, dia bisa sebesar ibu jari kaki. Dia tidak agresif, tidak galak. Dia juga bisa makan katak juga. Ini untuk ular pipa. Bisa dilihat ini yang ular pipa seperti ini ya motifnya ya. Warna kuningnya melingkar. Nah, ini untuk ular air. Ular air sendiri dia memakan katak dan memakan ikan-ikan kecil. Dia banyak motifnya. Dan untuk ular air sendiri dia tidak berbisa. Tidak berbisa, tapi kalau menggigit bisa sobek di kulit. Ini untuk ular air. Dari motif kepalanya itu ada yang sekilas mirip kayak lanang sapi tadi, tapi dari motif kepala itu sangat berbeda. Dan untuk ular air dia tidak bisa panjang. Paling panjang dia cuma mencapai panjang sekitar 80 cm. Next, selanjutnya. Nah ini yang ular kadut yang masih kecil. Ular kadut yang masih kecil ini juga sering kalau semuanya di alam atau di rumah itu masih sering banyak yang bilang ini ular weling. Padahal ini sangat berbeda sekali sama ular weling. Badannya kalau dibandingkan sama ular weling ini sangat lebih gemuk. Ini untuk kadut yang masih kecil. Dan motif di bagian kepalanya, kalau yang masih kecil, dia hampir mirip kayak ular cicak. Untuk ular kadut ini dia pemakan katak dan pemakan ikan juga. Selanjutnya. Ini ular kadut yang udah gede, yang udah besar. Nah untuk yang ular kadut sendiri dia berbisa rendah. Dia berbisa ya, tapi tidak berbisa tinggi, berbisa rendah. Kalau menggigit, biasanya cuma mengakibatkan bengkak, tidak sampai demam. Dia cuma bengkak tok. Jadi tidak perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak perlu diobatin pakai obat yang aneh-aneh. Cukup kita bersihkan saja. Dan biasanya untuk ular kadut ini kalau menggigit, dia meninggalkan gigi. Biasanya kalau sampai ada gigi yang tertinggal, itu mengakibatkan infeksi. Tapi infeksinya tidak sampai fatal kayak kalau terkena besi ya. Cuman infeksi di kulit. Ini untuk ular kadut. Next. Ular air kelabu, ini juga banyak di persawahan, ini berbisa menengah, tapi tidak berbahaya. Ularnya biasanya berwarna abu-abu, kalau enggak abu-abu biasanya agak kecoklatan. Ini biasanya di bagian punggungnya ada garis hitam, tapi cuma tipis. Efek gigitan ular air kelabu ini bengkak. Tapi kita tidak perlu panik kalau tergigit ular yang sudah saya jelaskan yang tadi, yang kadut sama yang ular air kelabu ya. Kita tidak perlu panik. Soalnya tidak mengakibatkan sampai cacat atau sampai masuk rumah sakit. Cuman bengkak tok. Bengkak kayak di sengat tawon. Tapi lebih besar ular sih bengkaknya. Makanannya ini dia bisa memakan ular kecil. Bisa memakan katak dan memakan ikan juga. Selanjutnya, nah ini untuk di perkebunan ini banyak sekali ya. Ular tali picis atau ular tampar. Ular yang satu ini dia tidak berbisa untuk di manusia, tidak berbahaya untuk di manusia. Tapi dia sangat berbisa untuk di ular lain. Jadi kalau misalnya ada ular yang pemakan ular,
Dan dia memakan ular tali picis. Itu ular yang memakan ular tali picis ini dia bakalan mati. Dan saya sendiri pernah sama satu tim, itu tergigit ular yang satu ini terasa panas. Jadi dari saya sendiri menyimpulkan ular tali picis ini berbisa rendah. Soalnya efek bisa yang masuk ke kulit kita itu terasanya panas. Kalau ular yang ada bisanya itu terasa panas. Dan ini untuk ular tali picis sendiri saya pernah digigit itu sampai dikunyah itu dan saya merasakan ada rasa panasnya. Untuk ular tali picis sendiri dia memakan kadal kecil, dia pemakan katak, dan dia juga pemakan cicak. Dan ada yang satu jenisnya dia juga pemakan serangga. Dan ular tali picis sendiri dia juga kalau untuk di perkebunan itu dia memakan jangkrik, dia juga memakan laba-laba. Jadi untuk ular tali picis ini dia sedikit membantu kita. Dia sedikit membantu kita untuk mengurangi kayak jangkrik dan laba-laba. Ini untuk ular tali picis. Atau ular tampar kalau di daerah kita biasanya menyebutnya ular tampar. Untuk motifnya itu sangat familiar lah untuk di kebun ya. Oke, next selanjutnya. Ular yang satu ini kalau ada bapak-bapak di sini yang biasanya memelihara burung di kandang biasanya bisa sulapan, bisa menjadi ular yang satu ini ya. Ular yang satu ini juga sedikit membantu kita untuk mengurangi burung-burung kecil di alam. Soalnya kayak di sawah itu kan biasanya banyak burung pipit. Kalau seumpamanya untuk ular boigat Cynodon ini sampai punah, pasti perkembangbiakan burung kecil itu juga sangat pesat. Soalnya nanti kita nanam padi dan burung yang untuk ular yang satu ini sudah punah di sekitar kita itu pasti nanti burung pipitnya yang sangat banyak. Ini biasanya kalau untuk di nama daerah-daerah itu ada yang bilang ini ular sowo emprit. Dia kalau menggigit manusia itu juga cuman bengkak parah, bengkaknya parah. Ini kalau yang imunnya turun itu sampai kayak habis dikerok jadi bengkak dan sampai merah-merah. Itu efek gigitannya. Ini untuk ular Cynodon. Kalau yang kami sebut Cynodon ya, tapi kalau untuk di kampung itu biasanya sowo emprit atau sampar angin. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, ini sudah masuk di ular hijau. Ular pucuk, biasanya yang kita sebut ular gadung itu sebenarnya ular gadung sendiri ada 3 jenis ular. Ada 3 jenis ular gadung. Untuk ular pucuk sendiri, ini dia berbisa rendah. Dia ada taring di bagian belakang, di rahang, itu ada taringnya. Dan untuk ular pucuk sendiri, dia pemakan burung kecil dan pemakan cicak. Dan untuk ular hijau yang berbahaya ini saya membawa di depan. Ini ular yang berbahaya untuk ular hijau. Ini ular hijau yang ekornya merah. Kalau ular pucuk sendiri ini yang hijau polos. Untuk ular yang hijau polos ini dia berbisa rendah. Untuk ular hijau yang ekor merah itu berbisa tinggi. Dan ada satu lagi itu ular gonyosoma. Ini kalau untuk di kampungnya, untuk di nama kampung saya kurang paham ya. Ini ularnya ular hijau tapi di bagian ekornya itu abu-abu. Ularnya agresif dan dia ular hijau yang paling bisa besar. Tapi dia tidak memiliki bisa sama sekali.
Jadi untuk ciri-ciri ular hijau, ular gadung itu kita bisa melihatnya dari warna ekor. Kalau yang warna ekornya abu-abu, itu tidak berbisa. Sama sekali tidak berbisa. Dan kalau yang hijau polos atau ular pucuk yang banyak banget di kebun, ularnya cuma kecil, itu berbisa rendah. Efek gigitannya paling cuma bengkak sedikit. Dan untuk ular hijau yang berbahaya, itu ular hijau yang berekor merah. Untuk warna merahnya, bisa bantu Mas Hafiz? Ora ketok warna abang ya, ben nganggo sing asli wae. Warna merahnya bisa dilihat. Itu untuk yang warna merah. Itu yang ular yang berbahaya. Jadi kalau samanya di kebun itu kita melihat ular hijau, itu yang kita lihat itu yang paling penting pertama itu dari warna ekornya. Kalau dari kepala itu tidak bisa kita jadikan patokan ya, soalnya kalau ada yang bilang ular gadung itu kepalanya segitiga, semua ular gadung warnanya segitiga. Dan hampir setiap orang awam itu tidak bisa membedakan. Kok bentuk kepalanya kok lancip semua. Ya, jadi yang harus kita lihat, pertama itu dari warna ekor. Ini untuk ular gadung. Oke, next untuk selanjutnya. Nah, ini untuk ular yang ekor merah tadi ya, ular hijau ekor merah. Ini efek gigitannya ini sampai saat ini belum ada yang meninggal. Jadi kalau dibilang ini berbahaya, kok nggak ada yang meninggal? Ya memang nggak ada yang meninggal, tapi kebanyakan yang tergigit ular hijau ekor merah ini cacat permanen. Jadi kalau samanya yang digigit di bagian jari, ini jari tangan yang tergigit ini mengering. Pertama awalnya dia bisa membengkak kayak kena air panas, terus lama-kelamaan dia mengering dan mati. Dan kalau sudah mati itu dia bisa lepas sendiri. Dari persendiannya bisa lepas sendiri. Itu efek gigitan ular hijau ekor merah. Dan sampai saat ini belum ada yang sampai mati, itu enggak ada. Paling cuma cacat permanen. Ini untuk hijau ekor merah. Oke, next. Kalau untuk ular kobra itu sudah pasti banyak yang tahu ya. Dan saya di sini cuma membawa yang kecil untuk ular kobranya. Saya cuma bawa yang kecil yang ringkes dibawa. Ada yang bilang ular kobra, anakan ular king cobra, soalnya di belakangnya ada coraknya, itu sebenarnya bukan anakan ular king cobra. Anakan ular kobra Jawa itu semuanya di bagian belakang. Itu ada kayak huruf V atau biasanya ada motifnya seperti ini. Biasanya seperti itu, tapi nanti kalau udah besar itu sudah tidak terlihat lagi. Dan untuk ular kobra Jawa ini sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya sekali? Untuk efek gigitan ular kobra Jawa, itu sampai saat ini yang digigit ular kobra Jawa itu 80% itu tidak selamat. Walaupun sampai rumah sakit. Dan yang 20% itu yang 10% itu selamat tapi cacat. Dan yang 10% itu normal, tapi cuma 10% tok yang bisa normal. Itu untuk ular kobra Jawa. Itu
Ciri-cirinya sangat gampang. Dia kalau terganggu atau dia sangat ketakutan, dia menegakkan kepalanya dan membuka kayak sendok, jadi berbentuk kayak sendok. Dia bisa menyembur sejauh 2 meter. Itu untuk ukuran ular dewasa. Efek semburannya, kan banyak yang takut ya. Kalau kesembur ular kobra Jawa, itu bisa mengakibatkan bahaya walaupun cuma di kulit. Itu sebenarnya tidak berbahaya kalau cuma terkena kulit, kecuali kalau terkena kulit di bagian tangan terus kita pakai ngucek di bagian mata. Itu bisa mengakibatkan kefatalan. Kalau sampai dipakai untuk ngucek meripat. Jadi kalau samanya pas di sawah kita sampai kesembur di bagian tangan atau di bagian yang lain, samanya kita kesembur di kaos. Kaosnya jangan sampai kita pakai untuk ngusap muka. Itu kalau samanya sampai kesembur. Soalnya walaupun bisa itu sudah mengering tapi masih terlihat ada bisanya mengering, terus sampai terkena cairan mata atau terkena cairan keringat, itu dia bisa ikut cair lagi dan masih berefek. Tapi kalau cuman samanya kemarin sore terkena peso atau terkena air dan pagi ini atau siang ini kesembur ular kobra di bagian yang luka tadi, itu tidak ada efeknya sama sekali. Jadi aman. Itu untuk ular kobra. Sebenarnya untuk ular kobra sendiri dia penakut kalau tidak sampai kita provokasi atau kita ganggu. Dia juga lari kalau ketemu manusia. Ini untuk ular kobra. Untuk yang selanjutnya, ular welang. Ini juga sangat membantu kita, walaupun dia sangat berbahaya. Ular welang sendiri dia sangat membantu masyarakat, sangat membantu manusia untuk mengurangi ular lain. Soalnya jenis ular welang ini dia memakan ular lain. Dan dia bahkan bisa memakan satu jenisnya sendiri. Ular welang dia 99% dia hanya memakan ular yang seukuran badannya dan ukuran yang lebih kecil dari badannya. Jadi kalau samanya di sawah ada ular kobra dan di situ masih ada ular welang, itu masih aman. Berarti perkembangbiakannya itu masih bisa terkontrol. Dan kalau masih ada ular weling itu juga masih aman. Soalnya populasinya di situ masih terkontrol juga. Ini untuk ular welang. Ciri-cirinya kan banyak yang bilang dari warnanya. Ular welang itu warnanya hitam kuning. Itu tidak bisa untuk patokan. Tapi untuk ular welang sendiri, itu yang bisa untuk patokan itu dari ujung ekor. Ular welang itu dia bisa besar. Dan saya sendiri pernah hampir cuman tahu dan mencoba untuk menangkapnya tapi tidak bisa. Ternyata tenaganya lebih kuat dari ular sowo. Itu hampir segede tangan saya ini, gedenya. Dan untuk ular welang sendiri itu kalau semuanya di alam itu dia kayak ular nggak pernah makan, dia kurus. Tulang di bagian punggungnya itu kayak kelihatan. Jadi badannya berbentuk segitiga. Dengan ujung ekor yang kayak ular cacat, tapi itu sebenarnya memang bentuk ekornya yang normalnya seperti itu. Warna hitamnya itu melingkar sampai ke bawah perut. Itu untuk ular welang. Dia berbisa tinggi dan dari seumpamanya dari 100% itu orang yang digigit ular welang masih selamat.
itu tidak mencapai 5%-nya. Antibisanya sudah ada apa belum untuk ular welang? Untuk antibisanya ular welang sudah ada, tapi masih jarang yang menyediakan. Untuk di Kulon Progo sendiri, ini belum ada dokter yang spesialis menangani gigitan ular. Ini untuk antibisanya di Kulon Progo masih minim. Jadi masih harus lari ke Jogja. Oke, next. Ini untuk ular weling. Ular weling sendiri saya pernah dapat warna hitam, kuning, dan hitam putih juga. Jadi untuk warnanya kalau ada yang bilang hitam, kuning, dan hitam putih untuk patokan jenis ular itu sangat tidak bisa untuk patokan. Yang jelas untuk ular weling itu ujung ekornya itu lancip. Lancip sempurna. Dan warna hitamnya itu cuma sampai di samping perut, tidak sampai melingkar ke bawah perutnya. Ini juga sama ya, ular weling ini dari 100% ini paling tidak sampai 5%-nya yang selamat kalau sampai tergigit. Untuk antibisanya untuk ular weling sendiri belum ada antibisa khusus untuk ular weling. Dia masih menggunakan antibisa yang umum. Jadi untuk persentase sembuhnya itu sangat minim. Sangat kecil sekali untuk sembuh kalau tergigit ular weling. Hanya yang orang yang bejo, yang masih bejo aja yang masih selamat. Jadi kalau ketemu ular weling atau ular welang ya hati-hati. Next. Nah, ini yang ular cabe ya. Ini yang ular cabe. Ular cabe sendiri ini sering kalau semuanya di sekitar rumah itu ular cabe itu berada di dekat keset atau di bawah di dalam sepatu biasanya. Yang sering. Ini ada corak kuningnya itu di bagian punggung. Kuning atau merah biasanya yang sering. Sangat mencolok sekali warnanya. Ujung ekor sama ujung kepalanya itu hampir mirip. Untuk ular cabe, ini dia hampir setara ular weling dan ular welang untuk bisanya. Jadi berbeda sama yang ular pipa tadi ya. Jadi kalau semuanya masih ada yang mengira ular pipa tadi ular cabe, itu sekarang kita sudah tahu, dari bapak-bapak sudah bisa membedakan dari bentuk coraknya. Untuk ular cabe sendiri dia hitam polos. Cuman ada corak kuning atau merah biasanya di bagian punggung. Itu dari belakang kepala sampai ujung ekor, itu corak merahnya. Ini sangat berbisa. Untuk ular cabe dia sangat kecil, tapi dia bisa membunuh ular lain. Ini untuk ular cabe. Oke, next. Ular picung atau ular pudak Bromo ini kalau orang-orang dulu pasti banyak yang pakai mainan ular ini. Tapi sebenarnya untuk ular picung atau ular pudak Bromo ini dia ular yang sangat unik. Ular yang dia memiliki 2 alat pembunuh. Dia memiliki bisa dan memiliki racun. Di bagian leher itu terdapat warna merah. Dan di bagian lehernya itu memiliki racun. Sedangkan orang itu kalau mau memegang ular itu yang dipegang di bagian leher. Sedangkan untuk ular picung itu yang ada racunnya itu di bagian leher. Dan dia memiliki taring belakang tapi berbisa tinggi. Selain mengakibatkan infeksi, untuk hasil gigitan, efek gigitan ular picung itu juga
banyak yang meninggal tapi tidak langsung meninggal. Biasanya kalau kan dulu pernah ada yang pernah dengar cerita ada orang yang kalau berkeringat yang keluar darah. Orang nangis yang keluar bukan air mata tapi darah. Itu coba dulu ditanya, pernah nggak tergigit ular picung? Waktu masih mudanya atau yang masih anak-anaknya. Soalnya untuk ular picung sendiri dia jenis racunnya atau jenis bisanya terutama itu bisa sampai 40 tahun itu menjalar di dalam tubuh manusia. Efeknya itu dia kalau seumpamanya kita sampai terkena injeksi, kita disuntik atau kita sampai kena infus, itu nanti baru memecah. Efek bisanya itu baru memecah. Soalnya kita berkeringat, itu nanti yang keluar darah. Dan kalau semuanya ada yang nangis, itu nanti yang keluar bukan air mata tapi darah. Ini efeknya dari ular picung. Ini sering banget terlihat di dapur biasanya kalau yang masih pakai kayu bakar. Atau di sekitaran kamar mandi biasanya. Ini untuk ular picung. Nah, ini untuk ular pelangi, ini sahabat petani juga ya. Ular pelangi, ini ular sahabat petani. Ularnya dia sangat hitam mengkilat banget. Ularnya warnanya sangat bagus banget. Dia tidak berbisa, tapi dia membantu manusia untuk mengurangi ular lain. Sangat efektif untuk mengurangi jenis ular lain. Soalnya ular pelangi ini dia memakan ular jenis lain. Ini untuk ular pelangi, warnanya sangat hitam mengkilat. Lebih mengkilat dari ular-ular lain. Ini untuk ular pelangi. Tidak berbisa, jarang sekali menggigit manusia, hanya orang apes yang tergigit ular pelangi. Yang tergigit orang apes. Bukan ularnya yang apes ya, tapi hanya orang apes yang sampai tergigit ular pelangi. Soalnya dia sangat jarang sekali menggigit. Tapi untuk makan dia sangat rakus. Ini untuk ular pelangi. Oke, untuk pertanyaan untuk jenis ular atau yang pernah ditemuin di alam tapi di sini tadi tidak ada, bisa ditanyakan itu berbisa atau enggak, syukur-syukur ada fotonya. Atau untuk kalau seumpamanya tersembur ular kobra itu gimana untuk mengatasinya? Ada yang kepikiran mau tanya gitu enggak? Ada, oke. Gimana untuk mengatasi kalau sampai tergigit atau tersembur dulu ya. Kalau sampai tersembur ular kobra di bagian mata terutama itu yang paling fatal. Kalau sampai tersembur di bagian mata itu banyak yang orang kan tidak tahan rasa perih. Tersembur ular kobra itu pasti rasanya perih banget. Rasanya panas kayak sampai mata itu terkena pasir. Rasanya panas perih. Itu kita tidak perlu panik. Kok nggak perlu panik? Kenapa sih kok nggak perlu panik gimana? Kan itu tersembur ular yang bahaya. Yang perlu kita pikirkan pertama itu cuman kita harus mencari di mana ada air yang mengalir. Terus kita basuh di bagian mata tapi jangan dikucek. Tapi kita aliri pakai air yang mengalir. Soalnya ada keran. Kita kasih air aja dari bagian luar mata, jangan dari dalam, tapi dari luar. Itu kita kocor, pakai air yang kenceng aja nggak apa-apa. Rasanya memang perih banget, awalnya memang perih. Tapi nanti kalau bisa ular yang ada di mata itu sudah hilang, itu nanti rasanya sudah beda. Jadi kita tidak perlu panik lagi kalau sampai tersembur di bagian mata.
Dan kalau seumpamanya tidak ada air mengalir, itu kita bisa menggunakan air yang pakai yang di bak atau apa, tapi yang kira-kira nanti kalau seumpamanya kita untuk melek atau di melek agak lama di dalam air itu bisa agak lama dan airnya agak bersih. Agak aja, kalau soalnya nyari air bersih nggak ada, itu yang penting agak bersih aja nggak apa-apa. Yang penting kita merendam mata kita supaya bisa yang ada di dalam mata itu nanti bisa keluar. Dan biasanya nanti efeknya itu iritasi, dan awal-awalnya itu nanti ada kayak kotoran mata putih itu. Nanti kita bersihkan sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngambil dikit, itu kita tarik, itu bisa kayak kotoran mata biasa. Nanti itu kalau udah bersih, nggak sampai 1 hari, itu pasti udah sembuh. Syaratnya cuma satu, jangan dikucek. Kan banyak yang bilang kalau kesembur ular kobra Jawa di bagian mata itu bisa mengakibatkan kebutaan. Kebutaannya itu karena ular kobra, bisa ular terutama, itu kalau terkena cairan tubuh, itu dia mengkristal. Kalau terkena cairan tubuh itu mengkristal. Dan sedangkan di bagian mata kita, bola mata kita ini sangat tipis, sangat rentan. Kalau sampai terkena kayak butiran kayak pasir gitu kan pasti luka. Itu yang mengakibatkan kebutaan sebenarnya. Loh Mas, kok nggawa sapu loro karo taplak nggo apa? Dan di sini nanti saya juga akan memberitahu gimana caranya kalau sampai tergigit ular yang berbisa. Kalau sampai tergigit ular yang berbisa itu gimana? Itu kita sebenarnya, ya emang sih mungkin banyak yang bilang, masa cokot ular oleh panik, njok piye. Nah itu pasti banyak yang kayak gitu. Tapi itu sebenarnya kunci utama, kenapa kita nggak boleh panik. Orang panik itu pasti kita nggak bisa berpikir jauh, nggak bisa berpikir jernih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu pasti nggak bisa. Yang ada cuman waduh, iki piye. Kita nggak bisa berpikir apa yang harus kita cari, apa yang harus kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan. Kalau tergigit ular yang berbisa tinggi, itu kita harus mencari kayu 2 dan tali, entah itu kain, entah itu karet, entah itu apa aja. Gunanya untuk apa? Itu untuk imobilisasi. Imobilisasi ini untuk mencegah peredaran bisa ular. Mas bisa dibantu 2 orang? Ini contoh yang gampangnya aja untuk di bagian, kalau seumpamanya di bagian tangan. Ini contohnya kalau yang tergigit di bagian tangan. Ini contoh yang gampangnya supaya bisa dilihat semuanya ya. Dan ini bisa digunakan juga untuk di bagian kaki. Tapi ini untuk di bagian tangan, yang di bagian tangan aja yang supaya bisa terlihat. Yang kita gunakan, yang kita butuhkan itu cuman kayu. Semuanya kayu nggak ada, kita nyari apa aja bisalah, pakai besi atau apa. Semuanya yang digigit cuman semuanya dari yang digigit ujung jari. Itu yang kita ikat itu dari bahu sampai ujung jari. Kita membutuhkan 3 tali. Yang kita ikat, tali itu kita taruh dari ketiak. Terus kita taruh di bawah tangan. Yang satu, terus yang satunya lagi kita taruh dari bahu sampai ujung telapak tangan. Terus yang kita ikat itu dari pertengahan pergelangan tangan yang bawah, terus telapak tangan, terus bagian lengan seperti ini. Terus
usahakan area yang tergigit itu lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau semuanya yang tergigit itu bagian tangan, ini jangan sampai ke bawah. Ini kalau sudah kita ikat seperti ini ya. Ini kita usahakan lebih tinggi dari jantung. Seperti itu. Dan yang perlu kita ikat itu telapak tangan. Ini di bagian telapak tangan, jempolnya ini kita bebaskan. Jempol dan jari itu kita bebaskan. Tapi untuk tangan itu jangan sampai kita bisa kibaskan seperti ini. Kenapa kok tidak boleh digerakkan atau tidak boleh dikibaskan? Soalnya bisa ular itu menjalar bukan melalui darah merah. Bisa ular itu menjalar di tubuh kita itu dari darah putih. Jadi kalau semuanya kita banyak gerak di bagian area yang tergigit itu lebih cepat menjalar dan lebih cepat sampai ke jantung dan menyebar ke seluruh tubuh. Itu. Dan fungsinya imobilisasi ini untuk itu ya angel omongannya. Itu supaya tidak banyak bergerak. Itu gunanya. Seperti itu ya, ini contohnya kalau semuanya di bagian tangan. Kalau di area kaki itu juga sama, seperti kayak patah tulang itu dari pinggul sampai bawah. Dan dari dalam itu juga sampai bawah. Dan area mana yang tidak bisa diimobilisasi, tidak bisa diikat itu kalau di bagian leher. Itu kebangetan. Itu kalau samanya di bagian badan itu kita cukup diam, kita masih bisa berjalan biasa, kita masih bisa menggerakkan tangan biasa. Tapi kita tidak boleh banyak menggerakkan badan. Itu kalau samanya area badan yang tergigit. Kalau yang tergigit area leher, kita tidak boleh menggerakkan banyak menggerakkan kepala. Intinya area yang tergigit ular berbisa itu tidak boleh digerakkan. Sama yang tergigit kaki gimana Mas? Kalau samanya cuma sendiri agak jauh dari rumah, tidak ada yang bisa untuk nali, tidak ada yang untuk gaplok. Kita bisa ingkling. Ingkling tahu? Nah, kita bisa ingkling. Dan area yang tergigit ini jangan sampai digerakkan bebas. Kalau samanya kaki yang terkena. Soalnya yang terkena kaki kiri ya kaki kiri kita angkat dikit, kita jalan ngingkling dikit-dikit nggak apa-apa. Untuk nelapak bentar-bentar nggak apa-apa, yang penting jangan digerakkan bebas. Dan kalau area tangan yang tergigit kok semuanya di tengah kebun atau di tengah sawah, itu jangan sampai tangan ini kita gerakkan bebas. Kita angkat ke atas, di atas kepala, atau kita kalungkan ke badan, ke tangan, ke bahu seperti ini enggak apa-apa, kita pakai jalan. Yang penting jangan digerakkan bebas. Soalnya rasa panasnya itu kalau bapak-bapak yang rokok pernah ketibanan latu, rasanya hampir sama seperti itu, tapi lebih panas lagi. Ketibanan latu aja bisa sampai kita kibaskan, kita sampai sibuk untuk ngilangi latunya, soalnya panas toh Pak. Itu kalau samanya tergigit ular itu lebih panas. Seperti itu. Beda sayang oleh ngadak. Rasa duculi. Dan untuk mengikatnya, untuk imobilisasi, untuk seperti ini kita tidak perlu mengikat kenceng. Tidak perlu kenceng-kenceng ikatnya. Yang penting tidak lepas. Jangan sampai diikat kenceng sampai pingget. Dan kalau orang dulu kan ada yang ngikatnya itu sampai pingget supaya enggak menjalar. Ternyata itu efek yang setelahnya itu sangat berbahaya. Soalnya kalau sampai tergigit ular kobra atau tergigit ular weling,
terus diikat kenceng, itu memang tidak sampai menjalar ke atas. Tapi nanti sewaktu ikatannya dilepas, bisanya ngamuk jalarnya, Pak. Soalnya dia sudah terlanjur menjalar di seluruh tangan yang terikat. Dan setelah dilepas, darah yang baru mengalir itu nanti akan bertukar sama darah yang sudah tercemar sama bisa ular. Jadi efeknya itu malah lebih berbahaya. Jadi kalau seumpamanya masih ada yang menggunakan cara dulu diikat kenceng, itu sekarang bisa disarankan jangan diikat. Malah lebih baik dicarikan gaplokan aja kayak patah tulang. Terus ngikatnya itu juga sama kayak patah tulang, jadi ngikatnya tidak perlu kenceng-kenceng. Yang penting tangan tidak bisa ditekuk, tidak bisa untuk dikibaskan bebas. Terus tergigit ular kenapa kok tidak boleh panik, tidak boleh tidur? Itu ada alasannya ya, kenapa kok nggak boleh panik, kenapa nggak boleh tidur. Alasannya cuman yang seperti tadi saya ucapkan, kalau panik itu kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Dan kenapa nggak boleh tidur? Soalnya kalau tidur saat kita tergigit ular itu kita tidak bisa mengontrol yang tergigit. Kita tergigit semut aja di bagian tangan atau di bagian kaki itu cuma semut yang menggigit, pasti kita gerakkan. Kalau sampai tergigit ular kalau kita tidur, rasa panas efek gigitan ular itu terus terasa sampai bisa ularnya berkurang. Itu akan terasa panas. Berapa lama efek bisa ular itu terasa? Kalau sebenarnya kita bisa benar menanganinya dari awal, kita sudah begitu tergigit, kita tenang, terus kita imobilisasi itu yang seperti tadi, kita tidak banyak bergerak, langsung kita tangani secara benar, itu dalam waktu paling lama 1 jam, itu rasa panasnya sudah berkurang banyak banget. Dan kalau rasa panasnya sudah berkurang, itu otomatis area yang membengkak itu tidak bakalan menjalar. Untuk efek gigitan itu kalau seumpamanya ada orang yang tergigit, terus yang tergigit di area tangan, itu kita tidak perlu langsung membawa ke rumah sakit. Itu kita lihat gejala awalnya dulu. Kalau seumpamanya masih di ros pertama, seumpamanya yang digigit jari tangan, yang bengkak baru pergelangan tangan tok, terus sudah langsung kita lakukan imobilisasi, itu kita lihat setengah jam selanjutnya. Kalau setengah jam selanjutnya itu tidak menjalar atau tidak sampai ke siku dan bengkaknya masih berada di pergelangan tangan, itu tinggal kita tertawa aja, itu nggak perlu ke rumah sakit. Kok bisa bilang seperti itu gimana, Mas? Alhamdulillahnya kami satu rombongan, kami dari satu komunitas itu kalau cuma tergigit ular kobra itu sudah tidak terhitung lagi dan semuanya sampai sekarang masih alhamdulillah sehat semua. Sehat ya, kalau warasnya nggak tahu. Kalau sehatnya pasti. Itu kalau tergigit ular kobra itu cuma dibiarkan saja, kita lihat efek gigitannya. Kalau masih di area yang aman, sebenarnya kalau yang digigit di area kaki, yang tergigit di jari kaki atau di area punggung kaki, itu kita lihat yang bengkak itu dari mata kaki ke bawah atau mata kaki ke atas. Kalau bengkaknya cuma sampai ke lutut dan dalam waktu 1 jam bahkan lebih, itu masih sampai di lutut, ya udah biarkan saja. Kita tidak perlu menghabiskan uang banyak banget untuk di rumah sakit. Soalnya untuk suntikan bisa ular, itu kalau di rumah sakit itu 1 ampul itu bisa mencapai 600.000. 1 ampul itu 1 botol kecil, itu 600.000.
itu cuman 3 kali suntikan. Sedangkan biasanya kalau di rumah sakit itu 3 hari biasanya. 3 hari itu dalam 1 hari itu 3 kali suntikan, berarti kalau 2 hari, 3 hari itu berarti ya udah sampai jutaan, itu baru obatnya. Biasanya kalau yang saya tahu untuk obat untuk ular sendiri itu untuk 2 harinya itu tidak di cover BPJS. Seperti itu. Oke, untuk untuk gigitan ular sudah, untuk kalau terkena semburan ular di mata sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi? Itu kalau saya sendiri bilangnya itu bukan mitos, bukan fakta, tapi itu cuman suatu gimana ya, kalau orang dulu itu soalnya kalau ngasih tahu ke keluarganya atau ke masyarakat gitu kan, dia nggak bisa secara langsung. Tapi itu ada benarnya, soalnya kalau orang yang tergigit ular itu masuk rumah pasti dia tidur. Kalau di luar kan banyak orang yang ngajak ngobrol. Kalau saya nangkapnya gitu ya. Jadi itu bukan mitos, bukan fakta. Kalau semuanya di luar terus nggak ada yang nemenin ya pasti tidur juga, sama aja kalau di dalam rumah. Itu sebenarnya kalau semuanya kita betah meleknya, itu kita habis tergigit mau masuk rumah, mau keluar masuk rumah nggak apa-apa. Seperti itu. Dan untuk, oh ya saya jelaskan lagi ini untuk yang ular, di sini masih ada yang percaya ular takut sama garam? Hampir semua. Hampir semua percaya ular takut sama garam. Itu sebenarnya itu kalau saya bilangnya ular takut sama garam itu pembodohan. Bukan mitos, bukan fakta. Tapi itu pembodohan. Kenapa? Soalnya kalau untuk ular sendiri itu dia memiliki kulit yang berbentuk sisik. Jadi hewan yang takut sama garam itu hanya hewan yang tidak memiliki kulit atau dia cuma memiliki lendir. Kayak resrespo, bekecot, keong, itu dia takut sama garam. Tapi kalau untuk ular sendiri, dia tidak takut sama garam. Apa yang ditakutin ular? Yang ditakutin ular itu wewangian. Wewangian yang berbau menyengat. Kayak kamfer, terus pokoknya banyak banget yang baunya menyengat. Yang baunya, yang kita sendiri kalau nyium aja nggak betah. Kalau semuanya yang sepatunya sampai bau itu pasti aman, nggak bakalan dimasukin ular. Itu. Jadi kalau untuk ular yang takut sama garam itu tidak benar. Jadi kalau semuanya ada di rumah kok ada ular masuk rumah, itu jangan menghabiskan garam, eman tinggo masak wae enak kok dienggo nyawuri sik ra ono gunane. Jadi kita cuma nyari kapur barus, atau kita nyari bensin, atau kita nyari pembersih lantai yang wanginya nyengat. Terus kita taburkan aja di sekitar di ruangan yang kemasukan ular, soalnya di dalam kamar. Kita taruh aja di situ kamfer. Kita taruhkan kapur barus yang baunya menyengat. Kita tunggu aja paling 1 jam atau 1,5 jam pasti dia udah keluar ularnya. Seperti itu. Kalau semuanya untuk nangkapnya takut. Dan untuk selanjutnya gimana Mas? Praktek nangkap? Oke. Dan alat apa aja yang bisa digunakan untuk menghalau ular kalau misalnya masuk ke rumah dan tidak seumpamanya masuk rumah, ada ular masuk rumah, enggak punya alatnya yang untuk nangkap, itu kita bisa menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan
bambu, kita bisa menggunakan sapu, kita bisa menggunakan serok sampah. Yang penting ada tangkainya. Untuk ular yang masuk, ya kalau misalnya kita mau nangkap pertama kali yang harus kita tangkap itu bagian ekor. Bahaya adik, bahaya adik. Nggak mau. Kalau sudah tertangkap bagian ekor itu kita mencari kalau sudah memegang alat yang kita gunakan kayak misalnya sapu atau yang lainnya itu kita menggunakan gagangnya itu menekan bagian kepala. Menekan bagian kepala. Dan kita menggunakan ujung jempol. Ujung jempol untuk menekan bagian kepala, bagian atas kepala. Terus menggunakan telunjuk jari untuk di bawah leher. Dan setelahnya kita angkat. Ini sudah aman. Seperti ini. Kalau kita menggunakan alat itu walaupun ularnya balai itu masih bisa kita gunakan. Ini ularnya balai ya. Kan takutnya kalau balai itu loh. Nah itu kita amankan dulu setengah badannya menggunakan kayu supaya ularnya tidak balik. Dan bagian ekor itu jangan kita taruh di bawah. Kita agak angkat sedikit supaya tidak bisa full balik ke badan kita. Bapak Ibu yang mau praktek boleh gitu. Tapi dia mau masih. Boleh loh.